Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aisyah Yulandari di Share and Growing Together. Hari ini saya akan berbagi tentang materi dimensi 3 di kelas 12 semester 1 pada matematika wajib. Sebelumnya, saya ingin berbagi tujuan pembelajaran dimensi 3 itu. Yang pertama, mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang pada ruang. Yang kedua, mengamati dan menerapkan konsep jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Nah, untuk video kali ini, kita hanya akan membahas tentang masalah jarak antar titik. Ini adalah A ke C. Ketika kita menghubungkan jarak antara titik A ke C, di sini akan terbentuk dua segitiga siku-siku. Yang pertama ABC, yang kedua ADC. Kita hanya akan mengambil salah satunya untuk mencari jarak antara A ke C. Ya, jadi kita hanya akan mengambil yang paling mudah ya, yaitu segitiga siku-siku ABC. Ketika diketahui panjang rusuk A ke B itu adalah A, B ke C itu adalah A, ya, berarti cara cepatnya untuk mengetahui diagonal sisi atau jarak antara titik A ke titik C, yaitu A akar 2. Saya akan berikan contoh, saya akan mengeluarkan segitiganya ABC. Misalkan A-nya itu adalah 5, berarti jarak antara A ke C adalah 5 akar 2, berdasarkan rumus yang ini, ya, rumus cepat yang ini. Kita akan buktikan dengan menggunakan triple Pythagoras. Ketika AC pangkat 2 ditanyakan, berarti AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AC pangkat 2 sama dengan AB-nya 5, pangkat 2 ditambah BC-nya 5, ya, karena memiliki panjang rusuk yang sama, karena ini kubus. AC pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25, 5 pangkat 2 25, berarti 25 tambah 25 sama dengan 50, berarti AC-nya sama dengan akar 50 sama dengan 25 dikali 2. Di sini akar 50 ini saya akan sederhanakan ke bentuk yang lebih sederhana. Jadi, saya akan pecah menjadi perkalian akar sejati dan akar yang tidak sejati. Berarti 25 dengan 2. Maka akar 25 adalah 5, akar 2 tetap. Oke, jadi diagonal sisi, ya, ketika diketahui jarak atau panjang rusuknya, maka diagonal sisinya itu adalah A akar 2. Selain A ke C, diagonal sisi juga itu ada B ke D, ya, jarak antara B ke D, A ke H, E ke D, dan seterusnya, ya. Adik-adik bisa cari sendiri. Yang kedua itu, jarak ketika titik adalah diagonal bidang. Ketika ditanyakan jarak antara A ke G, berarti A ke G ini kan adalah diagonal bidang, ya. Berarti kita menarik garis bantu A ke C agar dia membentuk segitiga siku-siku. A ke C itu seperti yang kita bahas tadi adalah A akar 2 karena dia merupakan diagonal sisi. Sedangkan C ke G adalah A. Maka jarak antara A ke G itu cara mudahnya adalah A akar 3. Kita keluarkan, ya. Kita misalkan dengan angka. Kalau misalkan A-nya itu adalah 5, berarti A ke C itu adalah 5 akar 2. Kita hanya menambahkan akar 2 di sampingnya. Sedangkan C ke G itu adalah 5. Berarti berdasarkan rumus ini, jarak antara A ke G itu adalah 5 akar 3. Kita buktikan dengan menggunakan triple Pythagoras. AC-nya kita masukkan 5 akar 2 pangkat 2, GC-nya 5 pangkat 2.
5 akar 2 pangkat 2 sama dengan 50. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ya, berarti 50 tambah 25 sama dengan 75. Berarti akar 75 sama dengan 25 dikali 3, akar 255, akar 3 tetap. Ya, bisa ya, berarti sama 5 akar 3. Oke, jika kalian tidak memahami atau ada satu bagian yang belum kalian pahami pada penyelesaian dengan menggunakan triple Pythagoras ini, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jadi diagonal bidang itu adalah A akar 3 ini untuk kubus ya. Diagonal bidang selain A ke G juga B ke H, yaitu juga merupakan diagonal bidang, C ke E, dan seterusnya. Nah, menurut kalian untuk kubus ini berapakah diagonal bidang yang dimiliki? Selanjutnya, jarak titik ke titik itu adalah titik sudut ke titik tengah rusuk seberang yang sebidang. Jadi, misalkan jarak antara A ke X2 ya. Di sini kita lihat bahwa ada sudut siku-siku ya, segitiga siku-siku yang terbentuk dari ABX2 ya. Jadi di sini itu kita lihat bahwa panjang dari A ke B itu adalah A, panjang rusuknya, berarti panjang rusuk B ke X2 itu adalah setengah dari A. Karena panjang rusuk B ke C juga A, berarti B ke X2 itu setengah dari B ke C atau setengah dari A. Nah, jadi cara cepatnya ya, ketika ditanyakan jarak antara A ke X2, yaitu jarak antara titik sudut ke titik tengah rusuk ya. Jadi X2 itu adalah rusuk ya. Jadi cara cepatnya adalah 1/2 akar 5A. Seperti itu. Jadi seperti kita katakan bahwa X1, X2, X3, X4 itu adalah titik tengah rusuk ya. Oke. Jadi selama dia sebidang ya, itu bisa dipakai 1/2 akar 5. Tapi kalau beda bidang, beda lagi ya. Oke, jadi titik tengah rusuk seberang itu bukan hanya yang di bagian bawah saja ya. Bisa juga antara F ke B. Di sini, ini juga bisa titik tengah rusuk. Di sini juga bisa. Di sini juga ya. Jadi kalian kasih nama misalkan di sini Y1, Y2, di sini Y3 ya. Di sini Y4 ya, titik tengah ya. Titik tengah rusuk. Misalkan di sini Z1, di sini Z2, di sini Z3, di sini Z4 ya, seperti itu. Oke. Jadi kita coba keluarkan ya. Jadi kita misalkan dengan angka kita keluarkan segitiga A, B, X2. Nah, di sini X1-nya A itu kita misalkan 5 ya, seperti sebelum-sebelumnya. Berarti kalau B ke X2 berarti setengah dari 5, berarti 5/2. Berarti kalau berdasarkan rumus ini 1/2 akar 5, berarti didapatlah 5/2 akar 5. Ya, kita buktikan dengan rumus Pythagoras. Oke, AB kita masukkan 5, jangan lupa kita pangkatkan 2, BX2 pangkat 2 kan juga, 5/2 pangkat 2 berarti 25 ditambah 25/4 ya, jadi pembilangan penyebut sama-sama dipangkatkan 2. Oke, nah berarti ini menjadi 25/4 ya. Lalu kita jadikan dia pecahan biasa, berarti 125/4. Bisa ya, 25 dikali 4, 100 ditambah 25, 125 ya. Sama dengan, nah seperti biasa, 125 ini ya kita jabarkan menjadi 25 kali 5 ya, karena kita mau sederhanakan bentuk akarnya. Berarti menjadi akar 25, 5, akar 4, 2. 5 akar 5 tetap berarti menjadi 5/2 akar 5. Sama dengan yang di atas. Oke?
Jadi, titik sudut ke titik tengah rusuk seberang, ya, misalkan A ke X2, itu cara yang lebih mudah adalah 1/2 akar 5A. Nah, titik sudut ke titik rusuk seberang itu bukan hanya AX2, bisa AX3, ya, BX3, ya, bisa juga BX4, ya, dan seterusnya selama dia sebidang. Bisa juga E EZ2, F ke Z4, ya, dan seterusnya. Selanjutnya, titik tengah rusuk ke titik tengah rusuk berdekatan yang sebidang, ya. Jadi di sini misalkan jarak antara X1 ke X2, ya. X1 itu titik tengah rusuk antara A ke B. X2 titik tengah rusuk antara B ke C. Dan X1 dan X2 itu sebidang pada bidang A, B, C, D, ya. Jadi jarak antara X1 dan X2 itu dapat kita rumuskan dengan rumus cepatnya, yaitu 1/2 akar 2A. Nah, di sini poin pentingnya bahwa ketika panjang rusuknya sama, itu bisa kita cara cepatnya seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya saya gambar, sebentar. Di sini saya gambar, ya. Ini untuk ya. Misalkan, ya, di sini itu panjang rusuknya dia A. Oke, di sini juga dia A. Pasti yang di sini itu, ya, ini cara cepatnya, berarti A akar 2. Oke, kalau misalkan di sini dia 3/2A, di sini juga dia 3/2A, ya, berarti sisi miringnya itu adalah 3/2 A akar 2, ya, atau 3/2 akar 2A, sama, ya. Ketika dia perkalian itu bisa ditempatkan di depan, di belakang, di tengah, ya, karena sifatnya 2 kali 5 sama saja dengan 5 kali 2, ya, jadi tidak berpengaruh pada hasilnya, seperti itu. Oke, jadi kita lanjutkan saja. Nah, kita gambar segitiganya, kita keluarkan X1, B, X2, ya. Kita mau misalkan dia ke angka, kalau A-nya itu atau jarak antara A ke B itu adalah A, berarti jarak antara X1 ke B itu adalah 1/2A. Jadi, kalau jarak A ke B itu 5, berarti jarak antara X1 ke B itu adalah 5/2. Bisa, ya? Nah, begitu juga dengan jarak B ke X2, sama 5/2. Berarti, jawabannya cepatnya adalah 5/2 akar 2, seperti ini. Ya, kita mau buktikan ke Pitagoras, ya. 5/2 pangkat 2, 25/4. Ini juga sama, 25/4, berarti 25 tambah 25, 50, bisa, ya. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung saja dijumlahkan. Berarti akar 50/4, ya. 50 ini kita jadikan dia 25 kali 2, karena kita mau sederhanakan. Berarti akar 25 itu 5, per akar 4 itu 2. Ya, akar 2 tetap, jadi 5/2 akar 2, jawabannya sama dengan yang di atas. Oke, jadi ketika titik tengah rusuknya yang dicari, ya, titik tengah rusuk ke titik tengah rusuk yang berdekatan, ya, seperti X1 dan X2, dan dia sebidang, ya, langsung saja rumusnya 1/2 akar 2A. Nah, titik tengah rusuk ke titik tengah rusuk yang berdekatan bukan hanya X1 ke X2, bisa juga X2 ke X3, bisa juga X3 ke X4, ya. Pada bidang yang di atas juga bisa, bidang yang di sampingnya juga bisa. Coba kalau bidang yang di sampingnya untuk B, C, F, G, kita buat titik di sini. Misalkan di sini dia Z1, ya. Di sini dia Z2, ya. Nah, sama,
ya. Jadi kalau jarak antara titik Z1 ke Z2 ya sama, dia itu 1/2 akar 2A, seperti itu. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Ya, titik sudut ke pusat bidang berseberangan. Itu adalah contoh lain dari jarak titik ke titik. Misalkan titik A ke titik T5. Titik A ini adalah titik sudut pada bidang A, B, C, D. Sedangkan T5 ini adalah pusat bidang ya, karena dia berada di tengah-tengah ya pada bidang E, F, G, H. Nah, kedua bidang ini berseberangan ya atau berhadapan. Oke, sekarang T5 ke T6 itu adalah tinggi. Panjangnya sama dengan panjang rusuk. Kita misalkan di sini A. Sedangkan A ke T6 itu adalah 1/2 akar 2A. Kenapa? Karena A ke C itu adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Kita ambil salah satu diagonal sisi di sini yaitu AC. Nah, AC itu kan dia A akar 2 ya. Jadi pokoknya kalau diagonal sisi itu akar 2 lah. Kalau diagonal bidang akar 3 ya. Nah, karena A ke T6 ini adalah setengah ya dari A ke C, berarti dia 1/2 akar 2A ya. Atau bisa juga 1/2 A akar 2 ya. Sama saja ya. Oke. Nah, di sini berarti jarak terpanjangnya yaitu A ke T5 itu adalah 1/2 akar 6A. Ini cara cepatnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ya, membagi kepada adik-adik kok bisa ya 1/2 akar 6A ya. Ini sebenarnya rumus cepatnya ya, kalau misalkan titik sudut ke pusat bidang berseberangan. Nah, kalau misalkan adik-adik tidak bisa menghafalkan, adik-adik mungkin bisa mengetahui cara cepat triple Pythagoras seperti ini ya. Kalau misalkan saya gambarkan dulu di sini, ada gambar segitiga, siku-siku. Nah, seperti ini. Ya, oke. Dimana di sini dulu saya misalkan dia A akar 2 ya. Di sini A akar 7. Oke. Nah, maka sisi terpanjangnya itu berarti A akar ya 7 tambah 2. 7 tambah 2. Ya, berarti akar 9. Ya, seperti itu. A dengan catatan sama-sama A di sini dia sama-sama A ya. Kalau misalkan di sini A di sini B nggak bisa. Oke, seperti itu. Jadi sini misalkan kita ganti dengan ya dia terhapus, kita gambar lagi. Kita gambar, oh ada gambar, ada suara pesawat terbang ya. Suara pesawat terbang. Oke. Ya. Oke. Di sini itu 1/2 akar 2A ya. 1/2 akar 2A. Oke. Sedangkan ini adalah A. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kan koefisiennya 1/2 akar 2. Di sini 1 ya. 1 ini kita mau jadikan dia ke dalam bentuk akar ya, berarti kita bisa jadikan dia sini sama dengan ya 1/2 ya, sama-sama 1/2 ya. Akar berapa? Ya, betul 4. Kenapa 4? Karena akar 4 adalah 2, 2 dikali 1/2 adalah 1. Oke? Nah, sini ada A. Ya. Oke, karena sudah sama ya, berarti sisi terpanjangnya adalah 1/2 akar 4 ditambah 2. Jadi, akar 4 tambah 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi, 1/2 akar 6 A. Oke, bisa ya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah sisi terpendeknya, misalkan ini ya.
Berarti kan ini tadi kan dia 1/2 akar 6A. Berarti akar 6 dikurang 4. 6 kurang 4 kan 2. Oke, kalau sisi terpanjangnya dia ditambah. 4 tambah 2, 6. Ya, seperti itu. Saya. Oke, jadi ini saya hapus dulu. Oke. Di sini karena saya sudah membagikan, kita akan memisalkan ke angka. Ya. Misalkan kita keluarkan segitiganya A, T6, T5, di mana A ini kita sama dengan 5 ya. Kalau A-nya 5, berarti 1/2 akar 2A, berarti 5 dikali 1/2 ya, 5/2 akar 2. Oke, jadi kalau berdasarkan ini berarti 5/2 akar 6. Kayak gitu. Bisa ya? Oke, nah selanjutnya kita akan membuktikan dengan triple Pitagoras ya. Berarti 5/2 akar 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Ini hasilnya 25/4 ya. Penyebut pembilangnya dipangkatkan 2, akar 2 pangkat 2 jadinya 2 ya. Di sini dia kali ya. Oke, jadi ditambah 5 pangkat 2 25. Ini menjadi 50/4 ya, ditambah 25. Oke, sama dengan 25 kali 50/4. Ya, berarti 150/4. Dijadikan pecahan biasa. 150 kita sederhanakan menjadi 25 dikali 6. Ya, akar 255, akar 42. Akar 6 tetap akar 6. Jadi 5/2 akar 6. Sama. Ya, oke, seperti itu. Jadi, kesimpulannya, kalau titik sudut ke pusat bidang berseberangan itu adalah 1/2 akar 6A. Nah, titik sudut titik sudut ke pusat bidang berseberangan ya, selain A ke T5, juga bisa B ke T5 ya, atau H ke T6 ya. Kalau misalkan H ke T6 bisa juga, atau F ke T6 bisa ya, atau F ke T2 juga bisa, seperti itu. Yang penting bidangnya itu berseberangan atau saling berhadapan. Oke, selanjutnya itu ada titik tengah rusuk ke pusat bidang sebelahnya ya. Jadi misalkan titik tengah rusuk ini titik tengah rusuk X1 ya ke pusat bidang yang ada di sebelahnya, yaitu T2. Jadi jarak antara X1 ke T2. Di sini kita tarik garis X1 ke X2, lalu X2 ke T2 untuk mendapatkan segitiga siku-siku ya. Ya, ada suara pesawat lagi. Oke. Nah, di sini itu kita lihat ya bahwa X1 ke X2 itu adalah 1/2 akar 2. Ya, seperti pada pembahasan yang sebelumnya, bahwa titik tengah rusuk ke titik tengah rusuk yang berdekatan atau yang bersebelahan itu dia sama dengan ini. Nah, ini dia 1/2 akar 2A ya. Oke, bisa ya. Jadi di sini dia 1/2 akar 2A, lalu X2 ke T2 itu adalah 1/2A. Kenapa 1/2A? Karena X2 ke titik yang ada di sini kan, misalkan di sini ada titik Z2 ya, itu adalah tinggi ya. Berarti sama juga dengan panjang rusuk ya. Panjang rusuknya itu ya, misalkan di sini deh saya tampakkan dia di sini, misalkan ada titik ya. Misalkan di sini titik Z2. Ya, Z2 ke X2 itu sama juga dengan panjang rusuk ya. Berarti T2 ke X2 itu adalah setengah dari X2 ke Z2. Berarti 1/2A. Oke? Ya, 1/2A. Oke, jadi berarti sisi terpanjangnya itu adalah 1/2 akar 3. Kita bisa memakai dengan cara cepat yang tadi ya. Nah, di sini kan 1/2 akar 2A. Nah, di sini adalah 1/2 akar 1 ya. Bisa, ini kan dia 1/2A. Ya, akar 1 kan dia 1. Jadi, saya gambar saja di sini. Atau saya, ini kan sama dengan, ya,
ini kan sama halnya dengan 1/2 akar 1A. Ya, akar 1 ya 1. Ya, dia tidak terlalu berpengaruh. Nah, di sini kan akar 1, di sini akar 2. Berarti kalau ditanyakan adalah sisi terpanjang, berarti 2 tambah 1 adalah 3. Berarti 1/2 akar 3A. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita misalkan ke dalam bentuk angka, ya kita keluarkan segitiganya, segitiga X1, X2, T2. Nah, di sini itu A-nya 5. Nah, kalau A-nya 5 berarti di bawah ini adalah 5 dikali 1/2 akar 2 berarti 5/2 akar 2. Di sini 5 dikali 1/2 berarti 5/2 X2 T2. Berarti panjang X1 ke T2 adalah 5/2 akar 3. Kita buktikan seperti biasa ke bentuk Pitagoras ya. Berarti kalau misalkan anggap ini yang nggak diketahui ya, 5/2 akar 3-nya. Berarti di sini 5/2 akar 2 pangkat 2 ditambah 5/2 pangkat 2, 25/4 dikali 2, tambah 25/4 sama dengan 50/4 ya. 25 dikali 2, 50/4 ditambah 25/4 sama dengan 75/4. Nah, ini 75 itu kita jabarkan menjadi 25 dikali 3. Ya, akar 25, 5, akar 4, 2. Berarti 5/2 akar 3. Nah, jadi titik tengah rusuk ke pusat bidang sebelah adalah 1/2 akar 3. Ya, selain X1 ke T2, ya, titik tengah rusuk ke pusat bidang sebelah itu juga bisa X1 ke T4, ya, X2 ke T3, dan seterusnya. X2 ke T3, ya. Yang jelasnya ke bidang sebelah. Oke, ada pesawat lagi. Ya, dimaklumi ya, karena disini dekat dari bandara. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nah, jarak titik ke titik selanjutnya adalah titik sudut ke tengah rusuk bidang seberang. Misalkan jarak antara titik B ke titik Z4. Untuk bisa mengetahui itu, kita menarik garis B ke X4, lalu X4 ke Z4 ya, supaya bisa mendapatkan segitiga siku-siku. Lalu bisa kita dengan menggunakan rumus triple Pitagoras. Nah, di sini tuh B ke X4 sudah tadi sebelumnya dijelaskan bahwa B ke X4 itu adalah 1/2 akar 5A, ya, sedangkan X4 ke Z4 itu adalah A. Sama juga dengan panjang rusuk, ya. Jadi, berarti B ke Z4 itu adalah 3/2A, ya. Jadi, bisa dengan cara cepat, ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, disarankan untuk tidak skip video ini. Jadi, di sini itu ada, ini kan 1/2 kali 5, ya. Di sini tuh A. Ini A ini, atau saya gambar saja di sini. Saya gambar seperti ini. Oke. Siku-siku nanti dia di X4. Ya. Di sini itu dia 1/2 akar 5. Oke. Ya, di sini dia itu A. Nah, di sini ini 1/2 akar 5A ya. Nah, di sini tuh A itu kan koefisiennya 1. Ya, kita mau jadi ubah dia ke bentuk yang ada akarnya. Berarti ini sama saja dengan 1/2 akar 4A. Ya, karena akar 4 kan 2. 2 dikali 1/2 kan 1. Ya, sama saja. Nah, berarti karena di sini dia 1/2 akar 4A, di sini 1/2 akar 5, ya, sudah ya. Berarti langsung kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan di sini, berarti 1/2, ya, akar 4 tambah 5, ya, akar 4 ditambah 5, ya, berarti dia menjadi akar 9. Nah, akar 9 itu berapa? 3, ya. 1/2, ini jangan lupa A-nya di sini. Ini ada A di sini. Akar 9 itu 3 ya. Berarti dikali 3. Nanti dia sama dengan 3/2A. Kayak gini. Oke, bisa ya? Jadi ini cara cepat untuk Pitagorasnya. Lalu kita akan ke jumlahkan dia, atau misalkan dia ke
bentuk angka. Ya, ini kita hapus dulu. Kita keluarkan dulu segitiganya, yaitu B, X4, Z4, siku-siku di X4 ya. Kalau misalkan A-nya 5, berarti di sini 5/2 akar 5 ya. Kalau terus X4 ke Z4-nya 5, lalu berarti 3/2A, berarti 3 dikali 5, 15/2. Kita buktikan dengan triple Pythagoras. 5/2 akar 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ya, sama dengan 25/4 dikali 5 ya, akarnya hilang, ditambah 5 pangkat 2, 25, berarti 25 kali 5, 125/4 ditambah 25 ya, kita jadikan dia pecahan biasa, 225/4 menjadi akar 225 itu 15, akar 4 itu 2, berarti 15/2, sama kayak gini. Oke, bagaimana kalau misalkan dengan cara seperti ini ya, kita mau gunakan cara cepat triple Pythagoras seperti yang tadi. Nah, di sini kita pakai rules Pythagoras ya. Misalkan kita belum mengetahui 15/2 ya. Jadi di sini 5/2 akar 5. 5 ini kita ubah ke dalam bentuk yang ada akarnya. Ya, yang ada sama-sama 5/2. Berarti ini sama dengan 5/2 akar 4 ya. Karena akar 4 itu kan 2. 2 kali 5, 10. 10 bagi 2 kan 5. Sama aja ya. Berarti di sini kan sudah sama 5/2, 5/2 ya. Berarti di sini 5/2 akar 4 tambah 5 itu 9 ya. Berarti akar 9 itu 3. 3 dikali 5, 15/2. Sama dengan ini. Oke. Sekarang kita ke contoh. Nah, jarak titik ke titik selanjutnya adalah titik sudut ke tengah rusuk bidang seberang. Misalkan jarak antara titik B ke titik Z4. Untuk bisa mengetahui itu, kita menarik garis B ke X4, lalu X4 ke Z4 ya, supaya bisa mendapatkan segitiga siku-siku. Lalu bisa kita dengan menggunakan rumus triple Pythagoras. Nah, di sini tuh B ke X4 sudah tadi sebelumnya dijelaskan bahwa B ke X4 itu adalah 1/2 akar 5A ya, sedangkan X4 ke Z4 itu adalah A. Sama juga dengan panjang rusuk ya. Jadi berarti B ke Z4 itu adalah 3/2A ya. Jadi bisa dengan cara cepat ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi disarankan untuk tidak skip video ini. Jadi di sini itu ada, ini kan 1/2 kali 5 ya. Di sini tuh A. Ini A ini, atau saya gambar saja di sini. Saya gambar seperti ini. Oke. Siku-siku nanti dia di X4. Ya. Di sini itu dia 1/2 akar 5. Oke. Ya, di sini dia itu A. Nah, di sini disebut akar 5A ya. Nah, di sini tuh A itu kan koefisiennya 1 ya. Kita mau jadi ubah dia ke bentuk yang ada akarnya. Berarti ini sama saja dengan 1/2 akar 4A ya. Karena akar 4 kan 2. 2 dikali 1/2 kan 1 ya, sama saja. Nah, berarti karena di sini dia 1/2 akar 4A, di sini 1/2 akar 5 ya, sudah ya. Berarti langsung kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan di sini, berarti 1/2 ya, akar 4 tambah 5 ya, akar 4 ditambah 5 ya, berarti dia menjadi akar 9. Nah, akar 9 itu berapa? 3 ya. 1/2, ini jangan lupa A-nya di sini. Ini ada A di sini. Akar 9 itu 3 ya. Berarti dikali 3. Nanti dia sama dengan 3/2A. Kayak gini. Oke, bisa ya? Jadi ini cara cepat untuk Pythagorasnya. Lalu kita akan ke jumlahkan dia, atau misalkan dia ke bentuk angka. Ya, ini kita hapus dulu. Kita keluarkan
dulu segitiganya yaitu B, X4, Z4, siku-siku di X4 ya. Kalau misalkan A-nya 5, berarti di sini 5/2 akar 5 ya. Kalau terus X4 ke Z4-nya 5, lalu berarti 3/2A, berarti 3 dikali 5, 15/2. Kita buktikan dengan triple Pythagoras. 5/2 akar 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ya, sama dengan 25/4 dikali 5 ya, akarnya hilang, ditambah 5 pangkat 2, 25, berarti 25 kali 5, 125/4 ditambah 25 ya, kita jadikan dia pecahan biasa, 225/4 menjadi akar 225 itu 15, akar 4 itu 2, berarti 15/2, sama, kayak gini. Oke, bagaimana kalau misalkan dengan cara seperti ini, ya, kita mau gunakan cara cepat triple Pythagoras seperti yang tadi. Nah, di sini kita pakai rumus Pythagoras ya. Misalkan kita belum mengetahui 15/2 ya. Jadi di sini 5/2 akar 5. 5 ini kita ubah ke dalam bentuk yang ada akarnya. Ya, yang ada sama-sama 5/2. Berarti ini sama dengan 5/2 akar 4 ya. Karena akar 4 itu kan 2. 2 kali 5, 10. 10 bagi 2 kan 5. Sama aja ya. Berarti di sini kan sudah sama 5/2, 5/2 ya. Berarti di sini 5/2 akar 4 tambah 5 itu 9. Ya. Berarti akar 9 itu 3. 3 dikali 5, 15/2. Sama dengan ini. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh soalnya di sini, jika titik P berada pada tengah-tengah BF, maka jarak antara titik A ke titik P adalah. Nah, di sini saya gambar dulu garis yang menghubungkan antara titik A ke titik P itu, ya. A ke titik P. Nah, seperti ini. Oke. Jadi jarak antara titik A ke titik P. Di sini kan kalau pakai cara rumus cepat yang tadi, ya, kalau titik sudut ke tengah rusuk seperti ini, berarti dia 1/2 akar 5. 1/2 akar 5A. Ya, karena A-nya adalah 6, berarti 6 dikali 1/2 adalah 3, berarti 3 akar 5. Seperti ini. Kalau cara yang biasa itu caranya seperti ini. Nah, di sini kan P ke B itu adalah 3, karena setengah dari F ke B, ya. Berarti 6 dengan 3 kita pakai Pythagoras, seperti biasa. Berarti 6 pangkat 2, berarti sini AP pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, ya, sama dengan, di sini 36 ditambah 9 sama dengan 45, ya. Berarti AP sama dengan akar 45, ini kita jadikan 9 dikali 5 ya. Akar 9 3, akar 5 tetap. Jadi 3 akar 5, sama jawabannya seperti itu. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. See you next time.